Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan part 2 secara mudah dan singkat. Sebelum memulai, kita akan sedikit review tentang alat-alat pernapasan. Alat-alat pernapasan atau organ-organ yang digunakan dalam proses pernapasan terdiri dari kafum nasalis atau rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring atau panggal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, pulmo atau paru-paru, dan alveoli serta pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang inspirasi dan ekspirasi, tahapan respirasi, fisiologi ventilasi paru, volume udara pernapasan, energi dan pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Oke, mari kita mulai. Inspirasi adalah istilah untuk menarik napas, adalah proses aktif kerja otot ketika diafragma berkontraksi meluaskan rongga dada dari atas sampai ke bawah, menaikkan iga-iga dan sternum, sehingga menimbulkan kontraksi otot interkostalis, meluaskan rongga dada kedua sisi dari belakang ke depan. Sedangkan ekspirasi adalah istilah untuk mengeluarkan napas, yaitu udara dipaksa keluar oleh pengenduran otot dan karena paru-paru kempis kembali yang disebabkan sifat elastik paru-paru itu. Gerakan dada bertambah, otot leher dan bahu membentuk menarik iga-iga dan sternum ke atas. Otot sebelah belakang dan abdomen juga dibawa bergerak dan area nasi atau cuping hidung dapat kembang kempis. Dalam tahapan respirasi ada 3 tahapan yang perlu kita ketahui. Ada ventilasi, difusi, dan perfusi. Dalam tahapan ventilasi, alveoli yang sudah mengembang tidak dapat mengempis penuh karena masih adanya udara yang tersisa di dalam alveoli yang tidak dapat dikeluarkan walaupun dengan ekspirasi yang kuat. Dalam kondisi tenang, frekuensi napas normal sekitar 12-15 kali per menit untuk mendukung metabolisme jaringan dalam jumlah yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Pada orang dewasa, setiap 1 kali napas, udara masuk sekitar 500 cc atau 8-10 ml per kilogram berat badan yang disebut dengan tidal volume. Sehingga setiap menit udara masuk ke sistem nafas 6-8 liter yang disebut minute volume. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Nah, selama inspirasi, oksigen yang dihirup dari udara berada pada konsentrasi sekitar 21% atau tekanan parsial PO2 sekitar 150 mmHg. Berikutnya, tahapan difusi adalah proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Pada keadaan beristirahat, normalnya difusi dan keseimbangan antara oksigen di kapiler darah paru dan alveolus berlangsung sekitar 0,25 detik dari total waktu kontak selama 0,75 detik. Perpindahan oksigen antara alveoli dan kapiler paru untuk berikatan dengan hemoglobin serta dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Semakin cepat oksigen yang berpindah akan semakin rendah konsentrasi oksigen tersebut di dalam alveoli. Sebaliknya, semakin cepat oksigen dimasukkan dalam alveoli dari atmosfer, makin tinggi pula konsentrasi oksigen di dalam alveoli. Pada kondisi paru-paru yang mengalami edema akan menyebabkan jarak difusi oksigen menjauh sehingga kadar oksigen dalam darah akan menurun. Selanjutnya, tahapan perfusi. Perfusi adalah proses distribusi darah yang mengandung banyak oksigen dalam paru-paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Perfusi dipengaruhi oleh tekanan alveolar. Kapiler pulmonal tertumpuk di antara perbatasan alveoli. Jika tekanan alveolar cukup tinggi, kapiler akan tertindih.
Oleh karena itu, tekanan arteri pulmonal, tekanan alveolar, dan gravitasi menentukan pola perfusi. Dalam proses pernafasan ada 3 tekanan yang penting untuk menimbulkan aliran udara, yaitu tekanan intrapleura, tekanan alveolus, dan tekanan transpulmonal. Mari kita bahas satu persatu. Tekanan intrapleura adalah tekanan cairan di dalam ruang antara pleura visceral dan parietal. Tekanan pleura normalnya sekitar negatif 5 cm dihidrogenoksida untuk mempertahankan paru-paru tetap terbuka. Kemudian selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dengan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif, sekitar negatif 7,5 cm dihidrogenoksida. Berikutnya tekanan alveolus. Tekanan udara di bagian dalam alveoli paru ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir di dalam atau keluar paru. Maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer, yaitu tekanan 0 cm dihidrogenoksida. Agar udara masuk, tekanan alveoli harus sedikit di bawah tekanan atmosfer. Tekanan ini dapat menarik sekitar 0,5 liter udara ke dalam paru-paru selama 2 detik. Selama proses ekspirasi akan terjadi tekanan yang berlawanan. Berikutnya tekanan transpulmonal. Perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada saat setiap pernafasan yang disebut dengan tekanan daya lenting paru. Selanjutnya kita bahas tentang volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan pada setiap orang akan berbeda-beda bergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar 5-6 liter yang terdiri dari volume tidal, yaitu volume udara dari hasil inspirasi pada setiap kali tarikan nafas normal, kira-kira sebanyak kurang lebih 500 mili pada rata-rata orang dewasa muda. Kedua, ada volume cadangan inspirasi atau volume komplementer, yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Kemudian volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer, yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 mili. Dan ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Selanjutnya mari kita bahas soal energi pernapasan. Energi yang dihasilkan oleh pernapasan akan digunakan untuk membentuk molekul berenergi, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya molekul ATP akan disimpan dalam sel dan merupakan sumber energi utama untuk aktivitas tubuh. ATP berasal dari perombakan senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Glukosa dari pemecahan karbohidrat dalam tubuh diubah terlebih dahulu menjadi senyawa fosfat yang dikatalisis oleh bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya senyawa fosfat diubah menjadi asam pirufat dan akhirnya dibebaskan dalam bentuk H2O dan CO2 sebagai hasil samping oksidasi tersebut. Frekuensi pernapasan. Jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas disebut sebagai frekuensi pernapasan. Cepat atau lambatnya frekuensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, cenderung akan semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. Lalu ada jenis kelamin. Pada umumnya, pria memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Kebutuhan akan oksigen serta produksi karbon dioksida pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Lalu ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan metabolisme yang terjadi akibat peningkatan suhu tubuh.
Kemudian ada posisi atau kedudukan tubuh. Frekuensi pernapasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan ketika sedang berjongkok atau berdiri. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat badan. Lalu ada aktivitas. Seseorang yang aktivitas fisiknya tinggi seperti olahragawan akan membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang diam atau santai. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang tersebut juga lebih tinggi. Gerakan dan frekuensi pernapasan diatur oleh pusat pernapasan yang terdapat di otak. Selain itu, frekuensi pernapasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Oke, demikianlah video belajar kita kali ini tentang anatomi dan fisiologi pernapasan part 2. Ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan. Dukung channel YouTube saya ya dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.